Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hanifah Triana dengan NIM 21042277, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT tentang COVID-19. Pendapat Anda tentang kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19? Dan apakah hal tersebut efektif dilaksanakan lapangan? Lalu bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di daerah Anda? Pendapat saya tentang kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Pemerintah telah memutuskan larangan aktivitas mudik Lebaran mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Hal itu dilakukan guna menekan lajunya penyebaran COVID-19 yang ditaksir selalu mengalami peningkatan jumlah kasus, terutama setelah masa libur panjang, seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Berdasarkan data Satgas COVID-19, libur Idul Fitri tahun lalu mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68 sampai 93%, dengan perubahan kasus harian 413 sampai 559, serta jumlah kasus mingguan berkisar 2.889 sampai 3.917. Sedangkan persentase kematian mingguan antara 28% sampai 36% atau sebanyak 61 sampai 143 kasus kematian. Pendapat saya tentang kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19 adalah kebijakan yang sangat benar, karena tinggi angka penularan dan kematian masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah COVID-19. Setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita sebagai masyarakat harus patuh dan taat pada peraturan larangan mudik yang dibuat oleh pemerintah. Karena pada tahun 2021 COVID-19 sedang melonjak besar dan banyak orang yang meninggal karena COVID-19 dan penularannya sangat cepat. Oleh karena itu, masyarakat membuat kebijakan larangan mudik untuk mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya, guna mengantisipasi terjadinya kebocoran terhadap penerapan larangan mudik, ia menyebut Kemenkes akan menyiapkan posko layanan kesehatan di jalur mudik. Selain memastikan ketersediaan obatan-obatan di APD dan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan juga bekerja sama TNI atau Polri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengamanan hingga tingkat RT atau RW. Menyambung kemudian Kepala BNPB Doni Monardo meyakinkan apabila seandainya pemerintah membiarkan kesempatan liburan atau memberikan izin mudik, maka akan berdampak pada semakin meningkatnya angka kematian COVID-19. Jadi keputusan Bapak Presiden melarang mudik atau pulang kampung atau apapun sebutannya itu harus diperkuat dengan sistem manajemen dimulai dari sekarang. Tegas Doni yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Ia pun menilai tepat keputusan pemerintah untuk lebih awal mengumumkan larangan mudik Lebaran tahun 2001. Pasalnya, hal itu akan membuat masyarakat lebih siap untuk tidak mudik atau bepergian keluar kota untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Ada
alasan dilarang mudik yaitu 1. Meningkatkan mobilitas penduduk, 2. Mudik saat pandemi berisiko besar, 3. Mudik meningkatkan resiko kasus kematian, 4. Perjalanan atau mobilitas saat mudik berpotensi sarana penularan infeksi COVID-19, 5. Penularan virus tidak mengenal batas teritorial. Apakah hal tersebut efektif dilaksanakan di lapangan? Kebijakan larangan mudik tidak efektif karena larangan mudik Lebaran 2021 yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhadjir Effendi dinilainya tidak tegas. Politisi Partai Demokrat Lasmi Indrayani menilai kebijakan tersebut tanpa regulasi yang kuat, maka implementasinya akan mentah atau tidak aktif. Jika implementasi larangan mudik pelaksananya masih seperti tahun kemarin, saya pesimistis masyarakat akan mematuhinya, ujarnya dalam keterangan tertulis. Ia menyarankan kepada pemerintah supaya masyarakat mematuhi kebijakan itu, harus dibakukan dalam regulasi yang jelas. Kemudian dalam implementasi harus dipastikan larangan itu bersifat tegas dan konsisten. Saya apresiasi keputusan pemerintah yang melarang mudik Lebaran, karena dengan keputusan tersebut minimal kita bisa menghambat rantai penyebaran virus. Menurut Lasmi, pemerintah pun harus senada dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan lagi ada kebijakan menteri yang tidak segaris dengan kebijakan pemerintah. Semua jajaran juga harus satu bahasa dan tindakan. Jangan sampai hari ini Menteri Koordinator Bidang PMK melarang mudik, tapi kementerian lain membuat kebijakan pesawat boleh diisi penuh. Lalu KAI malah menambah kereta Lebaran, tegas Lasmi. Larangan mudik ini juga harus diharapkan tegas untuk semua mode transportasi, termasuk pesawat, kapal, dan kereta api, agar tidak anggapan larangan mudik tebang pilih karena hanya menyasar pemudik yang menggunakan transportasi tertentu. Selanjutnya, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di daerah Anda? Kebijakan di daerah saya yang terletak di kampung saya di Payakumbuh, 1. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang kedua, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM. Yang ketiga, penguatan prokes hingga vaksinasi. Yang keempat, penerapan lockdown. Yang 5, adanya tes PCR, antigen, dan lain-lain. 6, wajib memakai masker. 7, tamu dari luar wajib melapor 1 kali 24 jam. 8, adanya karantina bagi tamu dari luar daerah, dengan adanya karantina 14 hari. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Hanifah Triana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.